Ya, pemirsa, drone terbaru Skyeny X1 mengusung fitur penghindaran rintangan 360 derajat, kamera 4K dan juga waktu terbang hingga 32 menit. Kehadirannya dianggap sebagai pilihan baru bagi pengguna yang menginginkan performa setara Mini 4 Pro dengan harga lebih terjangkau. Skyeny X1 adalah drone yang diduga sebagai rebrand dari Sky Rover X1 atau DJI Mini 4 Pro. Produk ini mulai terjual di Amazon sebelum batas regulasi Desember 2025. Penggunaan brand Skyeny seperti langkah teknis untuk menghindari pembatasan terhadap produk dengan merek DJI langsung. Skyeny X1 memiliki berat di bawah 250 gram sehingga tidak selalu membutuhkan registrasi terbang di beberapa negara. Kamera 4K dengan sensor 1/1,3 inch memberikan kualitas gambar yang baik, dilengkapi penghindaran rintangan 360 derajat untuk keamanan terbang. Satu baterai Skyeny X1 memberikan waktu terbang sekitar 32 menit. Transmisi video atau penyiaran langsung dapat mencapai jarak hingga 15 km dengan sistem transmisi yang stabil. Varian standar Skyeny X1 ditawarkan sekitar $758 Amerika dengan drone plus kamera. Ada juga versi Fly More Combo yang termasuk aksesori tambahan seperti baterai ekstra dan case pengangkut, harganya sekitar $898 Amerika. Skyeny X1 dilengkapi fitur penghindaran rintangan 360 derajat, mode pelacak dual tracking dan smart spotlight untuk mengikuti objek secara otomatis. Aplikasi pengendali UI mirip dengan Sky Rover, memberikan konsistensi penggunaan bagi penggemar drone yang sudah familiar. Sebagai sumber IDX Channel. Ya, Poco Indonesia umumkan kehadiran smartphone terbaru. Poco M7 dihadirkan dengan baterai besar untuk pengguna aktif dan gamer. Poco, brand independen yang berasal dari Xiaomi Corporation, resmi mengumumkan kehadiran produk terbarunya Poco M7 untuk pasar Indonesia. Smartphone ini dirancang khusus untuk pengguna yang mengutamakan daya tahan, performa gaming, dan pengalaman hiburan tanpa batas. Poco M7 hadir dengan kapasitas baterai 7000 mAh plus teknologi pengisian cepat 33 watt. Produk marketing manajer Poco Indonesia Satrio Sidi Rahmat mengatakan perangkat ini siap menemani pengguna dalam segala aktivitas sehari-hari tanpa takut kehabisan daya. Smartphone ini dibekali layar impresif 6,9 inci Full HD dengan refresh rate 144 Hz yang buat pengalaman gaming lebih mulus. Dari sisi performa, Poco M7 dibangun dengan proses fabrikasi 6 nanometer untuk efisiensi daya dan kinerja yang lebih stabil. Untuk multitasking, Poco M7 dilengkapi fitur ekspansi RAM hingga 16 GB yang memungkinkan pengguna menjalankan banyak aplikasi secara lancar. Sistem kamera ganda AI 50 megapiksel memberikan hasil foto detail, tajam dan cerah dengan mode malam otomatis untuk kondisi minim cahaya. Untuk saat ini, Poco belum mengumumkan harga resmi di Indonesia. Namun di pasar India, Poco M7 telah diluncurkan dengan harga mulai Rp13.999 atau sekitar Rp2,5 juta. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Ya, pemirsa, menjelang 1 tahun pemerintahan Prabowo, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengakui banyak capaian positif yang berhasil dilakukan oleh pemerintah. Meski demikian, Prasetyo Hadi juga mengakui masih banyak hal yang perlu diperbaiki karena belum sempurna. Ya, pemerintah dipastikan akan terus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai program dan kebijakan agar hasil kerja Kabinet Merah Putih semakin dirasakan oleh masyarakat. Banyaklah positif dalam artian prestasi selama 1 tahun, tapi juga ada beberapa catatan perbaikan yang memang juga harus menjadi fokus kita untuk kita perbaiki. Gitu. Mohon doanya aja. Ya, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan komitmen pemerintah dalam mengatasi persoalan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pemerintah meringankan beban masyarakat dalam memiliki rumah, salah satunya melalui pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, serta retribusi persetujuan bangunan gedung bagi MBR. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan komitmen pemerintah dalam mengatasi persoalan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Mendagri menjelaskan saat ini masih banyak masyarakat yang belum memiliki rumah, termasuk adanya rumah yang tidak layak huni. Program tersebut diyakini tidak hanya menyediakan hunian layak, tetapi juga mampu menciptakan ekosistem ekonomi baru melalui rantai pasok yang melibatkan industri bahan bangunan hingga jasa keuangan. Mendagri menjelaskan sejumlah kebijakan pemerintah untuk meringankan beban masyarakat dalam memiliki rumah. Hal ini salah satunya melalui pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB, serta retribusi persetujuan bangunan gedung atau PBG bagi MBR. Pemerintah daerah nggak perlu khawatir dengan dinolkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang nggak punya rumah lebih kurang 9,9 juta se-Indonesia. Nah, nanti kalau tanah-tanahnya kosong, itu hanya dikenakan pajak buminya saja. Tapi kalau dia dibuat bangunan, rumah murah, itu dapat 2, pajak bumi dan bangunan. Jadi ngepur sekali, nggak bayar, tapi tahun depan dan seterusnya yang punya rumah itu nanti akan membayar pajak bumi dan bangunan, sehingga menambah pendapatan asli daerah. Selain itu, masyarakat yang ingin membangun atau merenovasi rumah juga dapat memanfaatkan kredit usaha rakyat dengan bunga rendah. Kombinasi antara pembebasan PBG, BPHTB, dan skema kredit usaha rakyat diharapkan mampu menurunkan biaya pembangunan rumah secara signifikan. Tim Liputan IDX Channel. Ya, Kementerian Ketenagakerjaan berencana akan membuka lowongan magang batch kedua sebanyak 80.000 peserta mulai 17 November 2025. Para peserta magang akan mendapatkan uang saku senilai upah minimum kota dan kabupaten masing-masing daerah. Kementerian Ketenagakerjaan berencana akan buka lowongan magang batch kedua sebanyak 80.000 peserta mulai 17 November 2025. Pemerintah menargetkan peserta magang di tahun ini mencapai 100.000 orang. Program magang bagi lulusan baru perguruan tinggi ini nantinya tidak hanya akan mengisi di perusahaan swasta, namun juga di instansi pemerintah pusat seperti kementerian dan lembaga serta juga pemerintah daerah. Menteri Ketenagakerjaan Yasli mengatakan para peserta magang nantinya akan dapat uang saku senilai upah minimum kota dan kabupaten masing-masing daerah. Jadi kita berharap mereka kerja di situ dalam konteksnya adalah peningkatan kompetensi. Jadi istilahnya uang saku, ya. Tapi dalam bahasa realnya memang mereka mendapatkan kompensasi finansial, gitu ya. Besarnya adalah upah minimum, ya. Jadi bukan UMT, upah minimum. Jadi kota kabupaten. Kecuali kalau kota kabupaten tersebut tidak memiliki UMK, maka berlaku adalah UMT. Ya, Jakarta misalnya sebesar 5,3 5,6 juta satu bulan. Itu adalah uang saku. Yasli memastikan hingga saat ini terdapat 105.000 peserta magang yang melamar ke berbagai posisi. Sementara untuk jumlah perusahaannya telah mencapai 1.147 perusahaan yang membuka lowongan magang melalui aplikasi Magangku. Penutupan pendaftaran peserta magang akan dilakukan hingga 15 Oktober 2025. Untuk selanjutnya masuk ke tahap seleksi hingga tanggal 18 Oktober. Dan peserta yang terpilih magang di perusahaan akan mulai magang batch pertama pada tanggal 20 Oktober hingga 19 April 2025. Dari Jakarta, Riki Anwar di Tim Liputan IDX Channel. Ya, kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa melakukan inspeksi mendadak ke Pelabuhan Tanjung Priok. Purbaya mengecek pergerakan barang masuk terutama pada jalur hijau Kepabeanan. Dan sidak ini dilakukan guna memantau barang-barang impor yang harus sesuai dengan dokumen. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa melakukan inspeksi mendadak ke tempat pemeriksaan fisik terpadu atau TPFT Kelas Segera Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, terutama pada jalur hijau Kepabeanan. Jalur hijau memang menjadi incaran Purbaya karena merupakan fasilitas khusus tanpa pemeriksaan. Sejak beberapa waktu lalu, Purbaya menyatakan keinginan untuk mengecek jalur hijau dalam rangka memberantas barang ilegal impor yang masuk ke dalam negeri. Sidak ini dilakukan guna memantau barang-barang impor yang harus sesuai dengan dokumen. Menteri Purbaya mengecek satu persatu kontainer berisi pakan ternak impor asal Tiongkok. Selama meninjau, Purbaya memastikan kesesuaian dokumen impor pakan ternak dan vitamin ternak seberat 14 ton dan bernilai 1,24 miliar rupiah itu. Menurut Purbaya, pengawasan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat sistem kepabeanan nasional. Dan
kan tadi saya lihat dia mau cek semuanya tuh. Kalau dicek kebanyakan kan. Nanti saya cek kalau model begini bisa nggak 20% atau 30% aja di saya. Kalau semuanya kan lama dan biayanya besar juga. Purbaya juga menegaskan jalur pengiriman barang impor dipastikan aman dari praktik penyelundupan atau pelanggaran impor. Meski secara prosedur dan dokumen produk tersebut tidak bermasalah, produk tersebut masih harus dicek terlebih dahulu untuk memastikan kandungannya sesuai dengan yang didaftarkan. Tim Liputan, IDX Channel. Ya, Menteri Pertanian Amran Sulaiman menegaskan komitmen pemerintah mempercepat hilirisasi komoditas perkebunan strategis sebagai upaya meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri dan kesejahteraan petani. Menurut Amran, hilirisasi kelapa dalam memiliki potensi ekonomi yang sangat besar. Menteri Pertanian Amran Sulaiman menegaskan komitmen pemerintah mempercepat hilirisasi komoditas perkebunan strategis sebagai upaya meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri dan kesejahteraan petani. Menurut Mentan, langkah ini menjadi kunci besar dalam menciptakan lompatan ekonomi nasional dari sektor pertanian. Menurut Amran, hilirisasi kelapa dalam memiliki potensi ekonomi yang sangat besar. Saat ini Indonesia mengekspor sekitar 2,8 juta ton kelapa setiap tahun dengan nilai mencapai 24 triliun rupiah. Namun bila komoditas tersebut diolah menjadi produk turunan seperti santan atau coconut milk, nilai ekonominya bisa meningkat hingga 100 kali lipat. Rencana kita hilirisasi kelapa ini tidak dijual gelondongan ke luar negeri. Yang total nilainya, total volumenya 2,8 juta ton. Kemudian kita hilirisasi nanti itu dari kelapa dalam menjadi coconut milk. Jadi ini VCO, harganya bisa naik 100 kali lipat. Kalau 100 kali lipat, kita hitungan rata-rata saja, itu bisa menghasilkan 2.400 triliun. Katakanlah separuh saja, kali 50. Itu menghasilkan 1.200 triliun devisa. Selain kelapa, Kementerian Pertanian juga menargetkan hilirisasi gambir, di mana Indonesia saat ini memasuk 80% kebutuhan dunia. Amran menjelaskan gambir memiliki potensi luas untuk dikembangkan menjadi berbagai produk turunan seperti tinta pemilu, campuran sirih, hingga bahan dasar sampo. Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, Kepala Divisi Hubungan Kelembagaan Perumbulok Epi Sulandari mengungkapkan Perumbulok memastikan stok beras nasional dalam kondisi aman dan siap untuk kebutuhan stabilisasi maupun bantuan pangan pemerintah. Ya, untuk menekan kenaikan harga beras di sejumlah daerah, pihaknya melakukan penyaluran beras SPHP di pengecer dan pasar rakyat di setiap wilayah serta meningkatkan koordinasi dengan Pemda untuk mengupayakan subsidi biaya angkut terutama untuk beras SPHP. Epi mengungkapkan dalam menyalurkan beras SPHP, pihaknya masih menghadapi tantangan, diantaranya jumlah pengecer masih rendah, akses jarak gudang dengan pasar jauh, serta khusus untuk wilayah 3TP, kesulitan dalam distribusi beras. Meningkatkan penyaluran beras SPHP di pengecer dan pasar-pasar rakyat, meningkatkan koordinasi dengan Pemda, dan tadi sampaikan Pak Edi bahwa untuk daerah-daerah yang mengalami kesulitan dalam bidang logistik, kami merapat kepada Pemda untuk mengupayakan subsidi biaya angkut, terutama untuk beras SPHP, dan juga tetap melanjutkan gerakan pasar murah dengan instansi pemerintah, TNI.